Oke, kita punya satu cerita transformasi yang luar biasa. Pasar Minggu, kehidupan baru Kampung Gajah. Gimana sebuah bekas tempat wisata mewah bisa hidup lagi. Tapi ya dengan cara yang sama sekali beda. Digerakkan penuh sama masyarakat. Ya, gimana kehidupan itu nemuin caranya sendiri buat tumbuh di reruntuhan. Kerasa banget pas kita di gerbangnya kan? Nah, iya. Dulu ada patung gajah megah, tiket masuknya puluhan ribu. Sekarang, isinya deretan tenda-tenda sederhana gitu aja. Begitu masuk, suasananya langsung, wah, beda total. Ada puluhan lapak dadakan, ada yang nawarin sewa kuda, mobil remote control, sampai jual sayuran seger. Dulu kan itu semacam gerbang ke dunia fantasi yang dikurasi, yang artifisial. Sekarang, gerbang itu jadi penanda ruang publik yang sebenarnya eksklusivitasnya hilang, diganti sama inklusivitas yang ya apa adanya. Siapapun bisa masuk. Nah, ini bagian yang paling aku suka nih. Di dalam, kulinernya itu benar-benar cerminan perubahannya. Aromanya itu aroma ketan bakar, cireng, cakwe, sate dari gerobak-gerobak. Benar-benar ekonomi kerakyatan ya. Iya, ini jadi street food sejati. Persis. Jadi sesuatu yang terjangkau dan autentik. Dan bukan cuma makanan kan? Bukan. Ada lapak aksesoris, sepatu, pakaian, bahkan ada yang jual wayang golek. Wow. Buat anak-anak ada trampolin, mewarnai, serok ikan hias. Jadi benar-benar ekosistem pasar rakyat yang lengkap. Nah, itu dia. Itu nunjukin betapa adaptif dan ya kreatifnya masyarakat. Saat ada ruang kosong, mereka nggak nunggu. Mereka langsung isi. Sesuai kebutuhan dan imajinasi mereka. Menciptakan peluang dari nol. Ini bukan sekedar jual beli. Disebutnya peristiwa sosial yang unik, penuh keramaian, tawar-menawar, dan musik yang keras. Ini proses reklamasi ruang oleh publik. Jadi kalau ditarik benang merahnya, kisah Kampung Gajah ini adalah cerita transformasi total. Dari warisan pariwisata yang eksklusif menjadi pasar rakyat yang hidup, dinamis, dan dimiliki komunitasnya. Tepat. Fenomena ini menunjukkan gimana sebuah ruang bisa menemukan kehidupan baru. Coba deh, lihat di sekitarmu. Ruang-ruang terbengkalai atau yang kurang kepake. Kalau dikasih kesempatan yang sama, kira-kira kehidupan baru kayak apa yang bisa diciptain sama komunitas lokal di sana? Dan ternyata ini lebih dari sekedar pasar makanan ya. Aktivitasnya lebih beragam, jadi simbol ekonomi kerakyatan. Betul. Fungsi komersialnya berkembang secara alami memenuhi kebutuhan pengunjung. Pasar yang serba dadakan, ada yang jual sesuatu yang sangat tradisional. Itu nunjukin kalau pasar ini bukan cuma soal kebutuhan dasar atau hiburan, tapi juga jadi ruang buat ekspresi budaya. Di pasar yang organik ini, di mana aturannya dibikin sendiri sama penggunanya, ini nunjukin ruang ini jadi wadah yang sangat inklusif. Dan buat anak-anak, ini pasti kayak surga kecil. Ada wahana main sederhana tapi legendaris. Ada area mewarnai, hiburan yang terjangkau dan interaktif. Gambaran yang muncul itu tujuan rekreasi keluarga yang utuh, tanpa perlu tiket mahal. Tepat. Dan semua itu terjadi spontan. Kita lihat gimana warisan dari tempat wisata mewah bertransformasi total jadi pasar minggu yang merakyat. Jadi ratusan peluang kecil yang berhasil. Ini bukan sekedar penggunaan ulang bangunan. Ini kelahiran kembali sebuah ekosistem. Secara nggak sengaja menciptakan lahan subur buat tumbuhnya ratusan usaha kecil yang mandiri. Harapan tentang adaptasi dan kreativitas. Tepat. Ini bukan cuma penggunaan baru untuk ruang lama, buat kesejahteraan ratusan keluarga pedagang. Dari gerbang megah yang jadi saksi bisu, sampai pasar yang riuh, kita udah lihat sebuah ruang yang terlahir kembali dengan semangat yang baru. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini.